Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sahira. Nama saya Nina Azahra. Saya Sylvia Handayani Siregar. Saya Muhammad Fatoni. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapat seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan memperjelaskan tentang paradigma kemiskinan. Paradigma kemiskinan ini ialah mengukur suatu pandangan yang dimana mengalami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dari kebutuhan primer, sekunder, pendidikan, pekerjaan, ataupun kebutuhan lainnya untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya yang jadi semakin martabat. Nah, jadi apa sih faktor-faktor dari kemiskinan? Yang pertama, penghambatan dari dan mengalokasikan dana dari pemerintah. Yang kedua, hilangnya habitat dan juga kerusakan lingkungan. Yang ketiga itu kurangnya sosialisasi sesama keluarga, baik dari sosial maupun ekonomi dan politik. Lalu terakhir, kurangnya membuka lapangan pekerjaan dan juga kualitas dari pendidikannya disebut. Lalu masuklah kita ke pengukuran kemiskinan. Jadi pengukuran kemiskinan ini memiliki dua macam, ialah ada kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu sendiri sistemnya menggunakan perkiraan tingkat pendapatan dan juga dari kebutuhannya itu sendiri, dan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok ataupun kebutuhan dasar minimum yang tidak dapat dicapai. Baru yang kedua ada kemiskinan relatif. Kemiskinan ini dijelaskan bahwa orang yang memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh rendah dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang artinya konsep ini bisa dibilang konsep yang kemiskinan yang mengalami perubahan bila tingkat kehidupan masyarakat ini bisa diubah. Sehingga dalam konsep ini, kemiskinan relatif ini mengidentifikasikan bahwa kemiskinan ini akan selalu ada dan tidak
selalu kemiskinan itu bakalan menghilang, tetapi selalu ada. Baik, sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang strategi pengentasan kemiskinan. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K. Nah, TNP2K ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan TPKD merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Nah, TNP2K dan TPKD ini dibentuk berdasarkan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010. Nah, adapun strateginya. Nah, yang pertama, memperbaiki program pelindungan nasional. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar. Yang ketiga, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Serta yang keempat, menciptakan pembangunan yang inklusif. Nah, lanjut materi tentang konsep dasar distribusi pendapatan. Pengertian distribusi pendapatan menurut ahli ilmu ekonomi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa dan produsen ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Pengertian distribusi ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara perindustrian pendapatannya. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan sesama hidup. Nah, untuk itu, untuk menanggapi laju perkembangan pemikiran ini, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, mengubah cara pola pikir dan pembelajaran mengenai nilai Islam. Nah, yang kedua, keluar dari ketergantungan kepada orang lain, hidup di atas kemampuan pribadi sebagai personal maupun bangsa. Adam Smith dengan teorinya mengemukakan bahwa perekonomian akan berjalan sendiri dan mampu menyesuaikan perekonomian negara tersebut dengan keseimbangan menurut mekanisme pasar. Adam Smith juga menyebutkan bahwa tarik-menarik kekuatan dalam sistem perekonomian tersebut dikendalikan oleh invisible hand sehingga tidak memerlukan banyak campur tangan pemerintah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia yang diukur berdasarkan pengeluaran penduduk Indonesia berada di level 0,382 pada Maret 2019. Level tersebut merupakan yang terendah sejak 5 tahun terakhir. Rasio Gini di Indonesia tersebut mengalami penurunan sebesar 0,002 poin bila dibandingkan dengan rasio Gini September 2018 yang sebesar 0,384. Adapun bila dibandingkan dengan Maret 2018, rasio Gini tercatat menurun 0,007 poin dari angka 0,389. Angka tersebut juga relatif rendah bila dibandingkan dengan emerging economies lain seperti Tiongkok dan Brazil. Posisi Indonesia pada tahun 2018 terburuk kelima di dunia. Adapun 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% kekayaan nasional, terburuk ke-6 di dunia. Melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, jumlah orang miskin akan dapat ditekan. Hal itu telah terjadi di Cina, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menekan angka kemiskinan di Cina. Di sisi lain, jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi jumlah kemiskinan tetap atau cenderung meningkat, bisa dibaca bahwa sektor pertumbuhan ekonomi tersebut terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu atau sektor yang memerlukan tenaga kerja yang berkeahlian. Pengalaman Indonesia, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang terhenti di angka kurang lebih 5%, ternyata belum cukup mampu untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah memberikan kebijakan penguat seperti memberikan bantuan langsung, di antaranya melalui program bantuan pangan, jaminan kesehatan nasional yaitu JKN,
Kartu Indonesia Pintar yang disebut KIP, bidik misi, serta program kerja harapan yang disingkat PKH untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Mungkin sekian penjelasan tentang saya tentang kemiskinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.